Mas Bambang lumpuh total, hanya kepalanya yang bisa bergerak. Papanya bertanya apa keinginannya. Pandangannya jatuh pada seorang gadis yang sedang berolahraga. Papa salah paham, mengira Mas Bambang ingin berolahraga. Setiap hari, ia berlatih keras, berlari tanpa henti, hingga mendaftarkan diri ke sebuah maraton. Ia mendorong kursi roda Mas Bambang sambil berlari di perlombaan. Namun tanpa sadar, sebuah kantong plastik menutup wajah Mas Bambang, hampir membuatnya mati lemas. Untung saja Papa melihat tepat waktu. Tidak kuat, Papa pingsan karena kelelahan. Kursi roda meluncur tanpa bantuan. Papa dibawa ambulans, diberi oksigen, lalu pergi meninggalkan Mas Bambang yang kejongor di selokan pinggir jalan. Malam itu Mas Bambang hanya bisa memanggil Papa, tapi tak ada yang datang. Keesokan harinya, orang-orang menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Berita itu tersebar di TV, teman-temannya langsung datang. Sampai di sana, mereka malah mendengar kabar buruk. Hidup Mas Bambang tidak akan lama lagi. Mereka bertekad memenuhi satu keinginannya. Malam itu mereka menculik Mas Bambang, dan paginya Chenglu menuju pantai. Polisi menghadang, tapi mereka malah tos. Polisi kembali menghadang mereka lagi. Temanya berbisik bahwa hidupnya tak lama lagi. Hati polisi tersentuh, hingga ia sendiri yang mengantar Mas Bambang ke pantai sambil mewek di sepanjang jalan. Namun, pantai itu kotor penuh sampah. Kursi roda terbalik, tubuh Mas Bambang jatuh ke pasir. Teman mencoba menggendong, tapi jatuh. Yang lain mencoba. Jatuh lagi, dua orang menyeret tubuhnya di atas pasir. Mereka memaksanya masuk ke laut hingga kepalanya tenggelam, membuatnya hampir mati lemas. Akhirnya, Mas Bambang kembali dilarikan ke rumah sakit. Teman-temannya bertanya, "Apa keinginan terakhirmu?" Dengan lemah, ia berkata, "Aku ingin punya pacar." Esoknya mereka mencari, gadis pertama langsung menamparnya. Gadis kedua juga menamparnya. Ia pun mendapat tamparan lagi dari gadis terakhir, membuat wajah mereka bengep. Malam itu, mereka dicegat preman, yang ternyata saudara gadis yang mereka dekat. Mereka ditelanjangi dan duduk di halte. Polisi lewat, tapi tiba-tiba mundur kembali. Sirine pun langsung menyala. Mereka pun kabur sembari mewek dikejar polisi. Akhirnya mereka mendatangi salon, memohon pada pemiliknya hanya 1 hari saja jadi pacar Mas Bambang. Hati wanita itu tersentuh. Ia ikut ke rumah sakit, teman-temannya mendandani Mas Bambang, mencukur wajahnya, memakaikan baju rapi. Wanita itu masuk ke kamar. 3 jam kemudian ia keluar. Teman-temannya masuk memberi selamat. 3 hari kemudian, Mas Bambang meninggalkan dunia ini. Di pemakamannya, Papa membawa sebuah amplop yang berisi foto kebersamaan mereka. Di belakang foto, ada sebuah kalimat ditulis menggunakan pena yang digigit di mulutnya. "Semoga kalian selalu sehat." Film ini berjudul The Last Wish, dirilis tahun 2019.